diperkenalkan dari mana, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Firda Faradiba dari Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi karena terlambat join. Mungkin pertanyaan saya sudah ada yang menanyakan tadi. Ini kami ada kendala, Pak Ahyar, Ibu Ria, bantuannya. Kami sudah melakukan pembayaran, pelunasan, dan mengupload bukti pembayaran kami di akun Lexa. Prodi kami sudah expired kadaluarsa di tanggal 22 Juni kemarin. Nah, saat ini kan kami lagi melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, Pak Ahyar, tapi belum ada perpanjangan sementara akreditasi yang dikeluarkan oleh Lamenba kepada program studi kami. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab Mas Adit terkait dengan ini. Monggo silakan. Ibu Firda ini sudah nanti aja. Oke, baik. Iya, gimana Mas Adit? Gimana Mas? Pak, nanti saya respon Pak, Ibu. Nanti saya respon. Nanti aja, oke. Ya, yang berikut aja yang bertanya lagi siapa? Baik, silakan Ibu Astin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ahyar, Bu Rina, Bu En, dan semuanya yang hadir di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hastin dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Subri Purwokerto, dari Prodi Perbankan Syariah. Jadi kebetulan program studi kami akan habis masa akreditasinya itu nanti di bulan Juni 2023, yang artinya kami sudah harus mempersiapkan untuk submit di bulan November ataupun Desember begitu tahun ini, tahun 2022. Nah, kami butuh informasi saja, beberapa informasi. Kami pun sudah menyusun dalam proses penyusunan DKPS dan DED. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, dan ini perlu saya koordinasikan juga nanti dengan pusat atau rektorat begitu Pak. Jadi pertama adalah mungkin ini untuk Mas Adit. Jadi mohon petunjuk kapan waktu ideal untuk kami itu melaksanakan pembayaran awal dan juga pelunasan. Karena mengingat ini kami sudah harus mulai dari awal, karena tadi mengingat banyak cerita yang sudah mepet sekali dan nanti akan terganggu begitu. Jadi kapan, kemudian dokumen awal apa yang perlu kami persiapkan untuk melakukan pembayaran dan pelunasan, apakah membutuhkan surat-surat yang mungkin nanti butuh dari pusat begitu. Itu pertama. Yang kedua adalah saat ini kami lagi proses untuk penyusunan DKPS dan DED. Nah, apakah hanya 2 dokumen ini gitu ya yang nantinya akan kami submit itu ketika bulan November gitu ya. Dan tadi juga sempat mendengar katanya ada dalam bentuk hyperlink begitu. Apakah artinya hyperlink ini adalah untuk dokumen pendukung yang harus diupload juga pada saat bulan November atau Desember itu. Dan yang terakhir itu mungkin ini ke Prof. Ahyar, kaitannya dengan rasio dosen Pak. Kalau melihat SNDikti, rasio dosen itu kan 1:30. Nah, 1:30 ini kemudian jika mahasiswa aktifnya 900, artinya kita butuh sekitar 30 dosen untuk mencapai minimal rasio tersebut. Nah, artinya kalau tadi melihat penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Ahyar, apakah 30 dosen ini berarti tidak masalah jika yang penting semuanya itu berasal dari UPPS gitu ya, dosen UPPS. Artinya dosen yang di bawah naungan fakultas yang sama. Tapi di tempat kami itu ada mata kuliah yang sifatnya adalah ke universitasan. Jadi memungkinkan juga, apakah memungkinkan dosen-dosen dari luar UPPS gitu ya, misal dari fakultas keguruan yang dia ngajar mengenai filsafat dan sebagainya, apakah itu memungkinkan untuk kami masukkan? Begitu. Terima kasih Mas Adit dan teman-teman semua. Baik Ibu Hastin. Tadi saya Juni 2023 ya Bu ya? Ya, betul. Juni 2023. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu Ermi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermi Utami dari Ibu, yang mau saya tanyakan banyak yang dari kampus mana Bu? Dari mana Bu? Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak. Oke. Ya, baik.
Yang pertama-tama saya ingin menanggapi terkait tentang kompetensi dosen. Kebetulan tadi saya baru bergabung, Bapak. Artinya yang saya tangkap adalah jika kita menilai kompetensi dosen itu berarti bisa dilihat dari hasil karyanya, kemudian penelitian, pengabdian, kepakaran, dan sebagainya ya Pak. Walaupun misalnya saya di S1 manajemen, tapi dosen terkait ini misalnya dari misalnya konsentrasi lain atau jurusan lain itu bagaimana Pak? Misalnya tidak linear gitu, bagaimana Pak? Dan kemudian yang kedua adalah kemarin Maksudnya tidak linear bagaimana? Maksudnya tidak linear bagaimana? S1-nya dari selain manajemen, kemudian S2 dia mengambil manajemen, tetapi begitu masuk S1 di prodi kami gitu, dia melakukan penelitian dan pengabdian itu di dalam rumpun ilmu manajemen gitu Pak. Apakah harus dilihat linearitasnya atau sudah tidak melihat lagi gitu Pak maksudnya. Kemudian yang kedua, kami bulan lalu sudah mengupload di Lexa Bapak untuk akreditasi kami S1 manajemen. Nah kemudian ada pengembalian dari Lamemba karena terkait syarat perlu ya Pak ya, karena terkait syarat perlu ternyata di dalam dokumen DED kami belum menyertakan dokumen Renstra, kemudian struktur dari lembaga jaminan mutu kami, kemudian benchmark dari jaminan mutu kami Pak. Nah kemarin kami sudah melakukan revisi dan kami upload kembali ke dalam Lexa Bapak. Kami mau konfirmasi saja apakah betul persepsi kami bahwa dokumen-dokumen tersebut dijadikan lampiran Bapak. Kami kemarin menjadikan satu lampiran, jadi di bawahnya dokumen evaluasi diri, ada Renstra, ada struktur organisasi, kemudian ada dokumen-dokumen benchmark dari universitas lain begitu. Apakah betul seperti itu Bapak? Kemudian yang ketiga terkait pengabdian, bagaimana cara kita menilai sesuatu itu diakui menjadi sebuah pengabdian? Apakah mutlak harus ada laporan akhirnya atau bisa misalnya sekedar menjadi mengisi acara, menjadi panitia dan sebagainya. Nah itu bagaimana Bapak? Nah kemudian di bagian mahasiswa Bapak di Excel, di bagian mohon maaf di bagian dosen itu ada pertanyaan pembimbing dosen sebagai pembimbing mahasiswa. Nah itu kami belum bisa menangkap Bapak apakah itu yang dimaksud adalah pembimbing akademik atau pembimbing tugas akhir. Namun kami mencoba mencari di SNDikti kemarin syaratnya adalah pembimbing tugas akhir Bapak ya kalau tidak salah. Nah itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya Pak Saifuddin ya, Pak Ahyar izin Bu Ria. Ya, baik. Ya. Pak Saifuddin silakan Pak sambil memberitahu dari universitas mana Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari ini Pak, kampus Institut Agama Islam Darul Dawah Wal Irsyad, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Oh ya. Mohon maaf Pak, mungkin pertanyaan saya sudah dipertanyakan oleh teman-teman yang sebelumnya bergabung dari awal, karena saya sudah terlambat sama dengan statusnya Bu Firda dari Makassar. Jadi yang pertama yang saya tanyakan Pak, untuk akun di Lamemba, itu apakah memang diperuntukkan bagi satu prodi, fakultas atau institut yang harus membuat akun di Lamemba itu Pak? Yang pertama. Yang kedua, ketika tadi penjelasan di pertengahan kegiatan tadi ada pertanyaan tentang matris penilaian. Ketika matris penilaian itu tidak ada, maka yang dijadikan sebagai acuan prodi dalam membuat dokumen DED maupun DKPS itu apa yang dijadikan ini Pak untuk acuannya, standarisasinya Pak?
ketika matris penilaian ini tidak ada. Ya. Supaya dalam pembuatan dokumen evaluasi diri dan DKPS-nya itu bisa kami buat sesuai dengan, kalau di BNPT itu ada matris penilaian, sehingga itu dijadikan acuan dalam pembuatan dokumen itu, Pak. Kemudian selanjutnya adalah kami mohon, karena kami terlambat, sehingga hasil record dari kegiatan ini, dari meeting Zoom ini, bisa di-share kepada kami, yang dijadikan sebagai pembelajaran untuk kampus kami, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ayar, Buria boleh? Pak Ari Risman? Satu lagi Pak bertanya Pak. Ya silakan Pak Ari Risman, silakan. Iya. Boleh Pak nama ya Pak? Pak Adit ya. Saya dulu ya. Pak Ari Risman, silakan Pak Ari Risman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Adit. Mohon maaf, mau bertanya ini Bu, kalau apa namanya? Pak Ari dari mana Pak? Dari kampus mana? Oh iya, lupa. Saya dari Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Prof. Ya, iya. Iya, Uncip ya. Mau bertanya ini terkait penguploadan ya. Itu kan harusnya itu kami itu habis di 2023 tanggal 8 Februari 2023. Nah, ini kan berarti kalau 6 bulan sebelum itu bulan depan ya Pak. Nah, itu kan harusnya sebelum tanggal 8 Agustus. Nah, apakah bisa lewat dari tanggal 8 tapi masih di bulan itu gitu Pak. Itu aja sih Pak. Oh iya. Prodi ya. Kami prodi baru Pak. Kami baru berdiri sih. Sudah berapa lama berdiri Pak? 2021 Bu. 2021. Betul. Baru operasi Oktober 2021. Sebentar Pak Ari Risman. Ini habis atau prodi baru ya Pak? Tadi Bapak bilangnya habis 8 Februari 2023. Betul Pak Adit. Jadi itu habis masa akreditasinya itu. Jadi kan sekarang statusnya minimum ban PT ya. Nah, jadi itu kan harus ada akreditasi ya. Nah itu habisnya itu di Februari 2023. Nah itu kan harusnya Agustus bulan depan itu upload. Nah itu sedang dipersiapkan sih. Tapi nggak apa-apa itu lewat dari tanggal 8 nggak pas di ininya. Di bulan itu gitu. Itu aja. Bu Ria. Pak Adit, atau nuhun Pak Adit. Baik Pak Ari. Pak Ayar, Buria kita respon dulu. Ya, baik. Silakan Mas Adit yang teknis murni. Baik Pak. Baik Pak Ayar, saya duluan ya Pak Ayar ya, izin. Ya, silakan. Bu Firda dan Bapak Ibu semuanya, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Jika program studi Bapak Ibu habis pada saat dalam waktu yang akan datang, dalam waktu yang sangat dekat, mohon untuk segera secara aktif meminta kepada Lamembab untuk perpanjangan jika Bapak dan Ibu termasuk dalam kebijakan transisi tahap 1 ataupun tahap 2. Kami akan melayani Ibu dan Bapak dengan semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Seperti kasus contoh ini, habisnya itu akreditasinya 6 Juni 2022 Pak Ayar. Dan baru mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi itu tanggal 30 Juni 2022. Jadi ada waktu sekitar 3 minggu dari program studi ini berakhir baru mengajukan perpanjangan. Tentu saja Bapak dan Ibu akan status di PD Dikti dan Ban PP-nya pasti akan berubah. Nah, itu akan berubah menjadi strip atau minus. Lalu kami sudah merespon, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut. Kami merespon sangat cepat semua ajuan permohonan Ibu. Kami mengirimkan surat kembali kepada UMI, mengirimkan email kepada UMI Makassar bahwa ada kekurangan persyaratan yang diminta untuk dilengkapi, dan pengembalian dan kelengkapan itu baru dipenuhi 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Dan sudah kami terima. Ini yang saya katakan tadi, Bapak dan Ibu, jika ada masalah administratif, mohon diselesaikan di awal-awal, agar pelayanan yang dapat kami berikan itu maksimal. Jadi dari 30 Juni mengajukan 1 Juli sudah kami respon, Bu Ria. Nah,
Bapak dan Ibu juga kami ingin ingatkan kepada Bapak dan Ibu, kami juga dalam tahap transisi ini, transisi bersama Ban PT, itu sedang ada peralihan dan uji coba penarikan data yang sama antara Ban PT dan Lamemba. Jadi, jika Bapak Ibu prodinya sudah habis akreditasinya, itu tidak serta-merta langsung berubah statusnya di Ban PT. Kami membutuhkan waktu untuk pensinkronan data, itu kita saat ini masih secara semi otomatis. Kita punya cut off yang kita sudah tetapkan di Lamemba. Jadi seperti kemarin itu kasusnya Pak, kalau tidak salah itu yang tadi dari Pak, saya lupa, yang tadi yang bertanya juga Pak Yanwar kalau tidak salah, Pak Munawir itu juga sempat bilang datanya di PDDikti, tapi kita coba dengan cepat untuk mensinkronkannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah habis akreditasinya dan tidak buru-buru melapor ke Lamemba, kami juga tidak bisa buru-buru membantu Bapak dan Ibu mensinkronkan datanya dengan PDDikti. Nah, untuk laporan kami per 2 minggu yang lalu sudah mengupload 67 akreditasi sementara. Per minggu ini juga sudah mengupload totalnya 95 perpanjangan dan 1 akreditasi yang telah terbit Pak Ahyar. Jadi Ibu dan Bapak mohon segera jika misalnya ada masalah segera hubungi Lamemba. Apalagi terutama yang terkait dengan transisi 1 dan transisi kedua. Lalu untuk Bu Hastim Juni 2023 saya apresiasi sekali Ibu sudah mempersiapkannya dari sekarang. 6 bulan sebelumnya Ibu paling lambat untuk mengupload dokumen DED dan DKPS. Jadi kalau Juni 2023 kan berarti 6 bulannya itu sekitar bulan Desember. 2 minggu sebelumnya saya harapkan sudah menyelesaikan administratif Ibu. Administratifnya itu berupa pembayaran dan mengupload bukti sertifikat sebelumnya. Tidak ada surat yang diminta oleh Lamemba dari UPPS ataupun dari universitas. Ketika nanti Ibu dan Bapak akan mengupload DED dan DKPS, baru membutuhkan surat pengantar. Jadi mohon ya Bapak Ibu, karena takut banyak kejadian, kemarin kami ada kejadian, akreditasinya harus diupload, DED dan DKPS-nya harus diupload, uangnya belum nyampe ke kami karena terboncing di bank yang tempat pengirimnya. Itu sangat membuat Ibu dan Bapak stres. Kalau Ibu dan Bapak stres, pasti akan mengalirkan stresnya kepada kami di sekretariat. Jadi nanti kita sama-sama stres, jadi lebih baik kita hindari ya Ibu Bapak ya. Mungkin itu Pak Ahyar, Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Ahyar. Mungkin saya dulu ya Pak Ahyar. Silakan, saya menambahkan ya, tadi teknis sudah disampaikan oleh Mas Adit ya. Jadi kembali lagi bahwa Bapak Ibu mohon cermat dan mohon sama-sama membantu mahasiswa kita untuk kasihan ya. Nanti dia kehilangan apalagi namanya momen ketika begitu selesai dan Bapak Ibu sekalian belum menyelesaikan proses akreditasi dan pemeringkatan yang seyogianya mereka bisa jadikan itu sebagai pegangan begitu ya Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya harus cepat dan mohon ada mekanisme itu buka lagi sosialisasi IAPS itu luar biasa ya. Itu bisa diupload ya Mas Adit ya. Maksud saya di download ya Mas Adit untuk sosialisasinya ada kan di website kami. Di YouTube kami ada Bu. Kalau misalnya YouTube kami itu ada sosialisasi. Betul. Monggo silakan. Kalau untuk klinik tidak diberikan Bu. Baik. Untuk sosialisasi dan itu sebenarnya sudah jelas sekali ya aturan-aturan mainnya dan sebagainya ya untuk Bapak Ibu sekalian jadikan sebagai referensi dan rujukan petunjuk bagi penyusunan DED dan DKPS. Lalu saya ingin menjawab dari Ibu Hastin ya. Ibu Hastin menanyakan menyangkut tadi sudah dijawab juga oleh Mas Adit ya bahwa Ibu sudah menyiapkan DED DKPS sudah bagus sekali. Dan kapan ideal bayar dan lunas. Nah ini ketika Bapak Ibu sekalian pada proses mau mengajukan DED di KPS pastinya itu harus clear dulu untuk administrasinya ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti bahwa
ketika tidak lunas dan sebagainya, ada mekanisme sebenarnya yang disediakan oleh pemerintah. Sekalian juga saya menyampaikan ini ya, kemarin kami kedatangan tamu dari LDP, Pak Lukman, beliau menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang prodinya kekurangan dari aspek pembiayaan, itu bisa mengajukan melalui Lamemba ya Bapak Ibu. Dan itu jadi penekanan memang oleh Pak Lukman, akan diberi bantuan. Dan itu kementerian sudah menyediakan dana untuk itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tinggal Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan pihak Lamemba. Seperti itu sih sebenarnya penyampaiannya. Dan pada prinsipnya jangan sampai mahasiswa itu dirugikan ya. Dari aspek ketika dia lulus dia tidak ada pemeringkatan yang standar-standar yang menunjukkan outcome mereka itu bisa terukur dan bisa sesuai dengan kompetensi yang peringkat yang diharapkan di pasar, begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kapan ideal membayar dan lunas, kembali lagi ke sini sesegera mungkin ya Bapak Ibu, supaya itu menjadi tidak menjadi kendala ketika Bapak Ibu mengajukan proses akreditasi. Lalu dokumen yang disubmit, bukti-bukti dokumen itu ke hyperlink. Sebenarnya untuk mempermudah ya Bapak Ibu, nanti dijelaskan lagi oleh Mbak Nurina ya terkait dengan hyperlink. Lalu rasio dosen 1:30 sebenarnya untuk Lamemba itu tidak artinya begini. Itu akan sangat tergantung dari visi misi SPMI tadi beberapa kali disampaikan oleh Pak Ahyar ya. Rasio-rasio itu rasionalitasnya bisa terjangkau apa enggak. Apalagi sekarang ini proses pembelajaran ini kan sudah hybrid ya Bapak Ibu. Kalau sudah pakai Zoom ya pastinya lebih dari 30 juga bisa kan begitu ya. Dan itu dikembalikan kepada proses dan visi misi lalu sistem penjaminan mutu yang berjalan di institusi Bapak Ibu sekalian ya. Itu ya Bapak Ibu. Dan itu adalah salah satu pembedanya dengan model-model yang terdahulu seperti itu. Karena kita betul-betul kualitatif murni ya Bapak Ibu. Lalu menyangkut kompetensi dosen. Nah, ini dari Ibu Erni ya dari Unismu Kalimantan Timur. Kompetensi dosen ya pastinya dilihat dari background Mbak, pastinya. Lalu penelitian dan pengabdian serta apa yang sudah keterkaitan kepada kinerja dari dosen itu sendiri relevan tidak dengan prodi yang Bapak Ibu sekalian mencatatkan beliau-beliaunya itu dosen itu menjadi dosen yang mengajar di prodi. Tadi sudah dijelaskan bahwa 60% yang pasti 60% dosen tetap, 40% tidak tetap, itu pastinya. Lalu yang paling penting pula minimal 5 dosen untuk masing-masing prodi kan gitu ya. Perkara bahwa ini mengajar di prodi yang berikut, tetapi selama itu relevan dan dibutuhkan oleh prodi sebelah misalnya ya, dan administrasi surat tugasnya lengkap, itu yang akan menunjukkan keabsahan kan begitu ya. Dosen itu dicatatkan saja, diceritakan saja di DED kan begitu ya, lalu dimasukkan di DKPS seperti itu ya. Lalu Ibu sudah mengupload ke Leksa, lalu ada pengembalian. Sekarang pengembalian terkait dengan syarat perlu. Makanya Ibu perbaiki saja ya Bu ya, sesuai dengan rekomendasi yang diminta ketika harus dikembalikan gitu ya Bu ya. Oke. Baik. Ya, tapi menambahkan Bu, kemarin hanya informasinya pengembalian tidak adanya dokumen resmi Renstra dalam DED gitu kan ya Bu ya. Tidak ada di benchmark penjaminan mutu. Nah, itu kan tidak ada template-nya bagaimana terusnya begitu Bu ya. Jadi kami lampirkan saja Bu, karena kami melihat di kriteria 3 di situ setelah penutup itu kan ada lampiran. Nah, maka kami lampirkan dan itu lampirannya apakah benar kami match jadi satu gitu. Setelah DED kami sertakan Renstra, kemudian penjaminan mutu, benchmark, ataukah terpisah. Tapi kalau terpisah kan tidak ada untuk uploadnya ya Bu ya, tidak ada hyperlink.
Pakai hyperlink, Bu. Nanti Mbak Nurina menjelaskan lebih teknisnya ya, Mbak Nurina untuk membantu Ibu Hyperlink Erni. sebetulnya. Ya. Sudah hyperlink juga sebetulnya semua dokumen. Tapi hyperlink itu ada yang bisa diakses, ada yang tidak. Kemarin kejadian ini ketika sudah komite, ternyata hyperlink itu hanya screenshot saja. Nah itu menjadi hal-hal spesifik yang mungkin saja karena itu dikembalikan, bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon itu lengkap gitu ya. Hyperlinknya itu lengkap. Nanti dijelaskan oleh Mbak Nurina untuk teknis itu ya. Terima kasih Bu. Ya baik. Saya kira untuk yang Bu, mau tanya Bu. untuk sementara itu oke, baik. Pak Gunawan nanti ya Pak Gunawan ya. Oke, baik. Oh, iya. Pak Ahyar mau menambahkan, silakan Pak Ahyar. Ya, mungkin menambahkan ini terkait pertanyaan linearitas tadi. Ya, betul Pak. Apa linearitas selalu betul. Baik, jadi begini, linearitas itu dilihat dari pendidikan terakhir, Bu Ermi ya. Jadi meskipun tadi S1-nya berbeda dengan S2, tetap dilihat pendidikan terakhir, sehingga dosen itu ya diharapkan semua kegiatan tridharmanya itu ya sesuai pendidikan terakhir, ya kan? Ya. Baik, saya Pak. kira itu. Ya. Kemudian kalau tadi apakah cukup hanya melakukan kegiatan, tidak perlu pakai bukti, ya saya kira jangan begitu ya, karena akreditasi ini kan berbasis bukti gitu. Jadi kalau tidak ada bukti, akreditasi apanya gitu. Ya Bapak Ibu, tolong tetap bukti-bukti tetap kami minta. Apakah itu SK, mungkin itu laporannya, dan itu mungkin dokumentasi kegiatannya seperti apa, ya silakan. Yang saya tanya, kalau itu ya. Ketika ada dokumentasinya tetapi bukan berupa laporan akhir gitu Pak, apakah mutlak harus laporan akhir gitu? Kalau kita menilai pengabdian, karena saya suka bingung Pak di penjaminan mutu ketika teman-teman ada karyanya, tetapi wah laporan akhirnya harus ada gitu. Ya, saya kira itu kembali ke penjaminan mutu di tempat Ibu sendiri ya, jangan tanya ke saya. Ya betul. Kembali ke SPMI-nya Ibu gitu. Kalau di sana tidak meminta laporan, ya apa itu SPMI yang benar gitu kan? Ya. Betul. Tapi mohon maaf ini Pak Ahyar, menambahkan juga. Silakan. Tapi kan begini, harus sinkron ya antara SPME dan SPMI, kan begitu ya Pak Bu ya. Jadi semakin banyak bukti semakin meyakinkan, kan begitu sebenarnya prinsipnya. Jadi sebaiknya harus ada gitu kalau saya sih. Ya, bukti-bukti harus ada Bu. Ya, tapi ya itu tadi. Pak, satu lagi klarifikasi ini Pak, apakah memang betul di DKPS itu tidak diminta untuk publikasi mahasiswa ya Pak, untuk program sarjana? Karena kami mencari-cari kolomnya memang tidak ada. Oh iya, untuk S1. Silakan Mbak Nurina, silakan dijawab. Ya, Ibu Erni, terkait dengan hal itu silakan Ibu mengecek ke DL4 ya, ada di tabel terakhir. Jika ada tambahan informasi terkait outcome yang berhubungan dengan PKM dan riset, itu bisa ditambahkan di tabel terakhir. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurina. Ya, menambahkan berkaitan dengan pertanyaan Ibu Hastin ya, apa yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran itu hanya sertifikat Ibu dan pastinya adalah bukti bayar, lalu sertifikat akreditasi terakhir, lalu untuk dokumen apa saja yang harus diupload, itu surat pengantar dari pimpinan institusi, di mana template-nya sudah tersedia juga di Lexa dan hanya bisa diakses jika sudah membayar ya Ibu. Kemudian submit DED dan DKPS. Untuk DKPS, khusus DKPS dalam dua versi yaitu Excel dan PDF. Terkait tadi yang hyperlink tadi sudah dijawab oleh Prof. Ria, jadi memang sebaiknya semua lampiran dibuat saja dalam bentuk hyperlink, tapi mohon dipastikan Bapak Ibu bahwa hyperlink ini bisa diakses secara publik, begitu ya. Mbak Nurina, mohon izin ini meminta klarifikasi kembali.
Tadi Ya. kan dokumen DKPS-nya itu dalam 2 versi, itu PDF dan Excel, gitu ya Mbak Nurina ya. Berarti sebenarnya file PDF ini hanya file Excel yang kemudian di PDF begitu ya? Betul. Oke. Artinya bukan apa namanya? Bukan deskriptif gitu, bukan ya? Tidak Ibu, untuk template PDF-nya juga kami sudah menyediakan panduannya di DL4, jadi silahkan dipelajari ya Ibu. Oke, baik. Satu lagi Mbak Nurina. Iya, dari Novi lagi Mas Adit, Aditya. Tadi saya Terakhir ya Ibu, karena waktunya sudah habis. Sebentar ya. Iya. Sebentar Mas Adit, mau Jumatan ini. Sebentar dulu semuanya. Sebentar. Saya tidak izinkan lagi ada yang ini dulu ya. Silakan diselesaikan dulu yang sesi ini, Bapak Ibu. Repo Beriap, Pak Ahyar. Tadi satu lagi, Bu Ermi yang kelewat tadi. Itu pembimbing TA, Bu. Ibu bisa lihat di keterangan. Jadi setiap tabel itu ada keterangannya, Bu. Bisa dibaca lengkap ya. Mungkin Bu Ermi masih menggunakan template yang lama Pak Ahyar, jadi silakan menggunakan instrumen APS EMBA nomor 21 tahun 2022 ya Bapak Ibu yang terbaru. Ya, silakan download yang terbaru ya Bapak Ibu di Perban 21 2022 ya. Baik Pak, ada lagi Pak? Pak Saifuddin tadi Pak, mohon maaf saya lupa menjawab soal akun Lamemba 1 PS 1 akun ya Pak ya? Ya. Silakan Mas Adit. Baik Pak, udah kayaknya. Silakan Pak Gunawan kalau mau ada yang ditanyakan Pak. Saya buka kesempatan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya sedikit aja. Kebetulan kami dari STE Putra Bangsa Tegal, ini kan sudah terakreditasi BAN PT tahun 2021 kemarin, 2 PS-nya, ya program studinya. Nah sekarang di kami itu kan sedang mengadakan pergantian pimpinan. Nah pertanyaan saya, apakah pimpinan dari UPPS dalam hal ini adalah ketua sekolah tingginya itu harus relevan dengan bentuk sekolah tingginya, karena kami kan ekonomi. Apakah padahal dari yayasan itu menginginkan orang yayasan yang dari sarjana hukum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di prodi akuntansi, itu kan juga calon kaprodinya itu bukan dari orang akuntansi. Jadi apakah itu ada relevansinya atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Ahyar dan Bapak Ibu di Lamemba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak ya. Ini agak politik ini. Waduh, pertanyaannya Pak Gunawan. Pak, kalau pimpinan puncak, silakan Pak selesaikan secara adat. Kalau pimpinan puncak, silakan selesaikan secara adat. Tapi kalau pimpinan prodi, ya dipikir-pikir Pak mana yang kira-kira paling baik gitu sebaiknya gitu. Ya, yang memahami itu kira-kira siapa gitu aja Pak gitu. Saya tidak menyarankan ya Pak. Saya tidak meminta harus ini itu yang dipilih. Tapi monggo dipikir mana yang kira-kira paling mengerti tentang prodi itu aja Pak gitu ya. Karena ini politik bukan kami yang menjawab. Pak Ahyar baik banget Pak Ahyar. Kalau saya mah ya harus relevan dong Pak. Karena beliaunya yang akan memahami ya dan melit semua dari aspek tridharmanya yang pastinya relevan dengan kepakaran ilmunya, kan begitu ya? Tapi ini politik Bu. Aduh, saya jadi repot. Enggak, maksud saya gini Pak Ahyar, ya memang saya juga mengatakan hal itu politik ya maksud dari kami. Cuman permasalahannya itu pengaruhnya gimana dengan akreditasi itu. Bapak ini bukan bagaimana nih Pak? Pak, tempatkan orang yang tepat sesuai dengan keahliannya. Selesai itu aja Pak. Ya. Itu aja Pak. Jadi kaitannya akreditasi kembalikan kepada sistemnya aja Pak. Asesor itu bagian dari instrumen itu sendiri. Jadi nanti ya tergantung asesor menilainya bagaimana Pak. Itu aja. Oh gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Baik ya. Bu Novi singkat ya Bu Novi. Ya, singkat aja Mas Adit. Tadi saya mendengar dari Mbak Nurina ada hyperlink. Jadi kalau di BAN PT itu kan
pembuktiannya itu ketika AL. Nah, berarti kalau di Lamemba di saat upload sekaligus ininya ya pembuktiannya Mbak Nurina. Itu aja Mas Adit. Iya. Nah, singkat. Saya izin langsung jawab ya Ibu. Jadi dokumen-dokumen yang kita mintakan hyperlinknya seperti Renstra dan lain sebagainya itu digunakan sebagai bahan atau resource untuk penilaian selama AK, Ibu. Tapi nanti ketika AL, sebaiknya UPPS ataupun PS juga menyediakan versi hard copy-nya. Begitu ya Ibu. Oke, berarti saat upload itu sudah pembuktiannya sudah harus di hyperlink semua ya? Betul. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak. Baik, Pak Ir tadi ada satu sebelum kita tutup untuk sesi klinik pada pagi hari ini. Kalau Pak Risman tadi 8 Februari 2023 boleh telat nggak Pak Ir ditegaskan saja? Oh iya, ya sebaiknya tidak telat gitu aja dah. Ya. Karena ya, Bapak dan Ibu ini kan Bapak Ibu menyangkut kampus Bapak Ibu sendiri, dan ini juga terkait dengan proses akreditasi yang kami siapkan bisa selesai dalam waktu 6 bulan ya. Kalau Bapak Ibu nanti tidak mengikuti itu ya nanti kalau ada sesuatu ya kami tidak bertanggung jawab. Jadi sebaiknya Bapak Ibu jangan terlambat. Kami juga akan berusaha untuk memenuhi proses bisnis kami sehingga 6 bulan selesai.